warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursel Agustin dari kelas 2B TKI dengan NIM 16012300244. Saya akan menjelaskan tentang pengertian algoritma dan penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian algoritma, secara umum, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah terinci yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau menyelesaikan tugas tertentu. Algoritma salah satu metode efektif yang diekspresikan sebagai rangkaian terbatas, dan algoritma adalah kumpulan perintah untuk menyelesaikan masalah. Perintah tersebut dilakukan bertahap. Algoritma mengandung pemecahan suatu masalah, maka algoritma juga dapat disebut sebagai solusi. Fungsi algoritma. Solusi untuk masalah yang dapat dikembangkan oleh seorang pemrograman di sebuah program. Beberapa fungsi dari algoritma. Yang pertama adalah membantu memecahkan masalah tertentu dengan cara yang logis dan sistematis. Yang kedua, digunakan untuk mengubah, menggabungkan atau mengolah data menjadi bentuk yang lebih bermakna atau informatif. Yang ketiga, memudahkan pembuatan program. Yang keempat, algoritma akan membuat sebuah program yang bisa dikemas lebih sederhana dan memudahkan modifikasi suatu program. Yang kelima, algoritma juga berfungsi untuk menentukan kesalahan pada suatu program. Sifat-sifat algoritma. Yang pertama, banyaknya langkah instruksi harus berhingga. Yang kedua, langkah atau instruksi harus jelas. Yang ketiga, proses harus jelas dan mempunyai batasan. Yang keempat, input dan output harus mempunyai batasan. Yang kelima, efektivitas. Yang keenam, adanya batasan ruang lingkup. Domain algoritma. Yang pertama, masalah. Masalah ini motivasi untuk membuat algoritma. Yang kedua, algoritma, prosedur untuk menyelesaikan masalah. Seringkali suatu masalah dapat diselesaikan dengan lebih dari satu cara. Yang ketiga, proses. Aktivitas menjalankan langkah-langkah dalam algoritma. Yang keempat, program. Representasi formula atau implementasi dari suatu algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman yang bisa dimengerti oleh komputer. Saya akan menjelaskan contoh penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah algoritma menyeberang jalan. Yang pertama, carilah tempat yang aman untuk menyeberang jalan dekat dengan lokasi lampu lalu lintas. Yang kedua, lihat ke kiri. Yang ketiga, lihat ke kanan. Yang keempat, jika ada mobil yang melintas, harus menunggu terlebih dahulu. Yang kelima, jika tidak ada lagi mobil yang melintas, silakan menyeberang jalan tersebut dan selesai. Yang kedua, algoritma menyikat gigi. Yang pertama, siapkan alat, siapkan sikat gigi dan pasta gigi. Yang kedua, siapkan sikat gigi. Jika sikat gigi Anda rusak, maka belilah yang baru. Yang ketiga, oleskan pasta gigi. Jika pasta gigi Anda habis, gunakanlah pasta gigi yang baru. Yang keempat, sikat gigi secara menyeluruh di 4 area: kanan atas, kiri atas, bawah, kanan bawah, dan kiri bawah. Yang kelima, buang bekas busa pasta gigi. Yang keenam, bilas mulut Anda sampai bersih. Yang ketujuh, cuci sikat gigi Anda. Yang ke-8, letakkan kembali sikat gigi dan pasta gigi pada tempatnya dan selesai. Yang ketiga, algoritma memasak nasi. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan: beras, air, magicom. Yang kedua, cuci beras dengan air mengalir hingga bersih sebanyak 4 kali. Yang ketiga, jika beras telah bersih, tuangkan air mineral secukupnya ke dalam panci magicom. Yang keempat, masukkan panci ke dalam magicom dan tutup. Yang kelima, masukkan kabel magicom ke dalam stop kontak yang telah terhubung dengan listrik. Yang keenam, tekan tombol cook pada magicom. Yang ketujuh, biarkan nasi masak dengan sendirinya sampai muncul tombol warm dan selesai. Yang keempat, algoritma menonton bioskop. Yang pertama, pergi ke loket. Yang kedua, pilih film yang sedang tayang. Yang ketiga, bayar tiket film yang dipilih. Yang keempat, jika sudah mendapat tiket. Yang kelima, tunggu hingga tepat jam film ditayangkan. Yang keenam, masuk ke ruang bioskop sesuai dengan nomor ruangan yang tertera pada tiket. Yang ketujuh, carilah tempat duduk pada kursi yang tertera pada tiket.
Yang ke-8, nonton film yang ditayang di layar. Selesai. Yang ke-5, algoritma mengirim surat. 1. Ketik atau tulis surat di kertas lembar. 2. Siapkan sampul atau amplop. 3. Masukkan surat ke dalam amplop yang telah disediakan. Yang ke-4, lem amplop surat dengan rapi dan baik. Yang ke-5, tuliskan alamat pengirim surat dengan lengkap. Tuliskan alamat penerima surat dengan lengkap beserta nama penerima dan pengirim di amplop tersebut. Yang ke-6, tempelkan perangko pada amplop. Yang ke-7, pergi ke kantor pos dan bawa surat untuk diserahkan ke pegawai pos. Selesai. Yang ke-6, algoritma mengecas ponsel. Yang pertama, apabila ponsel telah menandakan kekurangan daya, segera ambil charger. Yang kedua, selanjutnya, pasang cas pada ponsel ini pada stop kontak atau colokan. Yang ketiga, sambungkan ujung lain charger ke colokan listrik. Yang keempat, pastikan pasang dengan benar. Yang kelima, nyalakan sumber listrik dengan menekan tombol on atau off jika perlu. Yang keenam, bila telah menunjukkan penambahan daya. Yang ketujuh, silahkan tunggu hingga penuh dengan menjalankan aktivitas lain. Yang ke-8, simpan charger ponsel dan colokan listrik dengan aman dan selesai. Yang ke-7, algoritma mencetak tiket kereta. Yang pertama, carilah mesin tiket yang tersedia di area stasiun keberangkatan. Yang kedua, check-in menggunakan nomor kode booking tiket dari struk atau bukti pembelian tiket. Yang ketiga, masukkan data diri lengkap berupa nomor KTP di mesin cetak yang tersedia. Yang keempat, setelah itu klik scan struk bukti pembelian tiket. Yang kelima, klik cetak tiket, kemudian tiket kereta berupa boarding pass yang telah dicetak selesai. Yang ke-8, algoritma mencuci piring. 1. Siapkan spons. 2. Apabila spons ada, jika tidak ada, beli di warung. 3. Siapkan sabun pencuci piring. 4. Taruh piring kotor ke dalam wastafel. Kelima, buka keran air. 6. Basahi piring kotor dengan air. 7. Tutup keran air. 8. Tuang sabun ke spons. 9. Usapkan spons ke piring yang kotor. 10. Buka keran air. 11. Bilas piring yang telah disabun dengan air sampai bersih. 12. Tutup keran air. 13. Jika sudah bersih, taruh di samping wastafel. 14. Tunggu hingga airnya tiris dan kering. 15. Jika sudah kering, pindahkan piring ke dalam rak piring. Piring siap digunakan. Selesai. Dan saya akan menjelaskan tentang kesimpulan algoritma. Kesimpulan, algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Namun, algoritma juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya membuat makanan, dan tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari kita sering menerapkan algoritma seperti memesan ojek online, memasak nasi, mengirim surat, memilah sampah, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.